Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Meliana Putri, NIM 20102020232. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai ekologi tumbuhan. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhananya, ekologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara tanaman dan lingkungannya. Tanaman membutuhkan sumber daya kehidupan dari lingkungannya dan mempengaruhi lingkungan. Begitu juga sebaliknya, lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya adalah pembagian ekologi. Pembagian menurut bidang kajian, ekologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, autekologi, yaitu ekologi yang mempelajari satu jenis individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Biasanya ditekankan di antaranya pada aspek siklus hidup, adaptasi lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua adalah sinekologi, yaitu ekologi yang mengkaji berbagai kelompok individu sebagai suatu kesatuan yang saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu. Dalam hal ini, kita temukan istilah seperti ekologi spesies, ekologi populasi, dan ekologi komunitas. Yang kedua adalah pembagian menurut habitat. Pertama, ekologi perairan. Ekologi perairan tawar, ekologi estuarin, dan ekologi laut. Ekologi darat atau terestrial. Ekologi ini mencakup pada daerah ekologi padang rumput, ekologi hutan, dan ekologi perkarangan. Yang terakhir adalah pembagian menurut taksonomi. Yang pertama ekologi tumbuhan, dan yang kedua ekologi hewan. Nah, berdasarkan ruang lingkup ekologi tumbuhan, ekologi terbagi menjadi individu. Individu merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contohnya seorang manusia, seekor ikan, dan lain-lain. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu. Contohnya populasi burung, populasi rumput, dan sebagainya. Yang ketiga adalah komunitas, yaitu suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan lainnya. Contohnya komunitas padang rumput. Yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem adalah suatu kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat semua makhluk yang hidup yang ada di bumi. Selanjutnya adalah faktor-faktor ekologi tumbuhan. Yang pertama, faktor biotik. Faktor biotik adalah faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup yang ada di bumi, baik tumbuhan maupun hewan. Faktor biotik juga meliputi tingkatan organisme yang meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Tingkatan organisme makhluk hidup tersebut dalam ekosistem akan saling berinteraksi, saling mempengaruhi membentuk satu sistem yang menunjukkan kesatuan. Kedua adalah faktor abiotik. Adalah faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Faktor fisik utama yang mempengaruhi ekosistem adalah sebagai berikut. Yang pertama suhu, kedua sinar matahari, ketiga air, keempat tanah, kelima ketinggian, keenam angin, dan terakhir garis bintang. Terakhir adalah manfaat ekologi. Yang pertama, mengenal keanekaragaman hayati. Ekologi memberikan manfaat pada manusia dalam memahami berbagai makhluk hidup serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Misalnya mengenai bagaimana tumbuhan kaktus dapat bertahan hidup di lingkungan yang kering dan bersuhu tinggi. Yang kedua adalah mengenal perilaku makhluk hidup. Ekologi memberikan manfaat pada manusia untuk mengenal perilaku makhluk hidup
dapat bermanfaat bagi manusia untuk menentukan target atau lokasi. Dan yang terakhir adalah mengetahui peran manusia terhadap lingkungan. Ekologi membuat manusia lebih mengetahui peran manusia terhadap lingkungan. Contohnya seperti produk DDT yang bertujuan untuk memberantas hama, ternyata dapat mencemari lingkungan manusia dan juga organisme lainnya. Sekian presentasi dari saya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.